Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Fariatul Maslahah, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, Ilmu Pengetahuan Alam. Setiap anak membawa keunikan dan potensi yang khas. Seperti benih yang berbeda-beda, siap tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Tugas pendidik adalah membimbing dan memfasilitasi, menciptakan ruang di mana setiap anak dapat mengeksplorasi bakatnya. Dengan perhatian dan dukungan yang tepat, pendidik dapat membantu mereka mengembangkan kepercayaan diri dan menggapai potensi terbaik mereka. Selain itu, pendidik juga berperan sebagai motivator, memberi dorongan dan dukungan yang dibutuhkan agar anak-anak berani mengejar impian mereka, mengatasi tantangan, dan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri. Dengan demikian, pendidikan menjadi proses yang holistik dan memberdayakan, membantu setiap anak menemukan dan mengembangkan potensi terbaik yang ada dalam diri mereka. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara membedakan istilah pendidikan dan pengajaran dalam arti dan tujuan pendidikan, di mana pendidikan dan pengajaran ini merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun berbudaya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sementara itu, pengajaran sendiri merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak baik secara lahir maupun batin. Adapun dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua menanamkan budi pekerti. Yang ketiga mendidik dengan menuntun. Dan yang terakhir mengimplementasikan sistem Among. Untuk komponen yang pertama yaitu mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa adanya korelasi antara dasar pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu pembelajaran yang memperhatikan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik berada. Misalnya, lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia Barat tentu memiliki karakter yang berbeda dengan Indonesia bagian timur ataupun tengah. Sementara itu, kodrat zaman adalah pembelajaran yang berkaitan dengan isi dan irama. Guru hendaknya memberikan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, di mana sekarang ini abad 21 merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Konsep yang kedua yaitu menanamkan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa keselarasan hidup peserta didik perlu dilatih melalui pemahaman tentang kesadaran diri, baik dari segi kognitif, afektif maupun psikomotorik. Selanjutnya yaitu mendidik dengan menuntun. Guru sebagai pamong bertugas mengarahkan peserta didik agar tetap berada pada arah yang tepat dan tidak membahayakan dirinya sehingga mampu menemukan kemerdekaan dalam belajar sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Selanjutnya yaitu sistem Among. Sistem Among merupakan suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran dengan cara memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid. Trilogi Ki Hajar Dewantara yang masih melekat dengan sistem pendidikan saat ini yaitu Ing Harsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Yang artinya, di depan memberikan teladan, di tengah membangun kehendak, dan di belakang memberikan motivasi. Hal ini berarti seorang pendidik harus menjadi teladan yang baik, dengan memberikan contoh perilaku yang positif untuk mempengaruhi peserta didik agar dapat meniru sikap dan nilai-nilai yang diharapkan. Selain itu, guru juga harus mampu menciptakan suasana belajar yang mendukung, mendorong peserta didik untuk aktif berpartisipasi dan mengembangkan potensi mereka.
Lalu kemudian, guru juga harus membiarkan peserta didik mengeksplorasi dan menemukan jalan mereka sendiri, tetapi tetap siap memberikan bimbingan ketika dibutuhkan. Namun kenyataannya, pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kualitas pengajaran yang rendah, kurangnya inovasi dalam pembelajaran, serta akses yang tidak merata, sehingga menghambat pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Lantas, bagaimana penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terlaksana? Ki Hajar Dewantara menekankan pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Pendidikan yang menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, berdasarkan dengan konteks sosial dan budaya daerah peserta didik berada. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran, belajar akan berkesan lebih bermakna. Selanjutnya yaitu pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Guru harus menyesuaikan konteks sosial budaya di mana tempat peserta didik berada. Guru juga harus memerdekakan proses belajar peserta didik. Dalam artian ini, guru harus menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan awal peserta didik dalam proses belajar tanpa harus memaksa kehendak tertentu. Dan yang terakhir yaitu pendidikan yang bersifat holistik dan dapat memfasilitasi cipta, rasa, dan karsa peserta didik.